Nah, Tajirway itu adalah sebuah website di mana teman-teman bisa memulai bisnis jika belum ada produk. Nah, ini Tajirway memfasilitasi kita. Suaranya kedengeran ya? Nggak mute kan? Oke, suara kedengeran. Nah, nanti teman-teman bisa buka di sini bit.ly/tajirwayku. Nah, ini adalah salah satu website e-commerce di mana dari Tajirway sendiri menyediakan produk buat teman-teman yang mau memulai bisnis tanpa stok produk. Nah, ini bisa dibaca dulu. Linknya saya share di sini ya. bit.ly. Kalau Bu Neni udah daftar ya, jadi nggak usah daftar lagi. Nah, ini buat yang belum daftar bisa buka link ini. bit.ly/tajirwayku. Nah, nanti alurnya itu sampai bawah dibaca dulu visi perusahaannya seperti apa, terus di sini ada bagian daftar. Nah, ketika daftar nanti teman-teman diarahkan ke halaman pendaftaran di mana teman-teman daftar di sini namanya, nomor induk kependudukan ini untuk ini ya, pendataan pencairan komisi. Jadi kita juga main di afiliasinya juga. Terus ini bisa email dan nomor HP. Nah, ketika daftar nanti bakal dikasih akses login dan password ke email kita. Nah, nanti buka emailnya setelah masuk ke email, tinggal buka website tajirway.com. Nah, ketika buka tajirway.com, nanti mereka bakal minta akses login dan passwordnya. Nah, ini sedikit preview ya sebelum kita mulai kelas. Nah, ini Tajirway. Di sini login. Terus nanti teman-teman bakal dikirim username dan password ke email, tinggal di input ke sini, terus nanti ada akses masuknya nih, BNPM. Nah, ini akses masuk, login. Nah, di halaman ini teman-teman udah bisa buka, nanti bisa di-review sendiri ya, fitur dari website tersebut. Apa aja produknya, berapa komisinya, berapa harga beli, dan berapa harga jual di pasar. Nah, di sini lengkap di website ini. Nah, ini masih loading. Nah, kalau saya sendiri inisiatif ya. Jadi, teman-teman untuk daftar di Tajirway ini website, ini gratis. Ini tidak berbayar. Sampai saat ini masih gratis, tidak berbayar. Nah, ini sedikit fitur websitenya ya. Jadi, ini lokasi-lokasi di mana ada stokis atau orang yang nyetok produk kita. Ini orang yang nyetok produk kita ada di Jogja, Bandung, Surabaya, dan sebagainya. Ini bisa dibaca nih halaman berandanya. Nah, ini ada link afiliasi. Link afiliasi ini adalah link buat teman-teman yang mereferensikan temannya mau daftar. Jadi nanti bakal ada komisi 10% dari setiap mereka belanja jika mereka daftar pakai link afiliasi kita. Jadi selain dropship, kita juga ada afiliasinya, link mereferensikan. Nah, dari Tajirway sendiri produknya apa aja? Tinggal dibuka di sini di keranjang belanja. Nah, produknya terutama kesehatan dan kecantikan ya, karena memang marketnya itu adalah everlasting, marketnya jangka panjang, dan ada terus demand-nya tinggi. Nah, nanti bisa dibuka setelah daftar, bisa dibuka dan di-review sendiri websitenya. Nah, balik lagi ke saya ya, inisiatif saya itu membangun yang namanya Tajir Business School. Nah, kalau Tajir Business School ini adalah inisiatif yang saya bangun sendiri, di mana saya nge-share, mengedukasi teman-teman yang ingin mengembangkan bisnisnya secara online. Nah, jadi kalau Tajirway tadi memfasilitasi teman-teman yang nggak punya produk. Nah, kalau saya memfasilitasi teman-teman dengan berupa edukasi yang namanya Tajir Business School. Nah, di Tajir Business School sendiri kita punya program 2 kali kelas gratis setiap Selasa dan Rabu. Nah, kalau hari Selasa itu materinya adalah YouTube marketing, atau secara headline-nya ini nih, rahasia cepat dapat income dari YouTube. Nah, di hari Selasa itu YouTube, di hari Rabu kita ada Facebook Ads. Facebook Ads itu bagaimana kita beriklan di Facebook, basic ya, menjangkau puluhan ribu orang dengan satu postingan di Facebook. Nah, itu sedikit preview dari Tajir Business School. Oke, kita masuk ke materi ya. Jadi hari ini adalah YouTube marketing atau bagaimana mempromosikan bisnis kita di YouTube.
sedikit perkenalan tentang diri saya di sini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dadang Kurnia. Profesi saya digital marketer. Bagaimana berjualan secara online, membesarkan produk, membuat website, dan bagaimana mengoptimasi website tersebut ke halaman satu Google. Bagaimana mengoptimasi bisnis ke halaman satu Google dan membesarkan brandnya lewat Facebook dan Instagram. Nah, saya juga hobi jalan-jalan, makanya saya bilang saya traveler. Tapi saya di sini jalan-jalannya sambil kerja juga ya. Sedikit preview dunia kerja saya atau dunia profesional. Jadi saya itu pada awalnya kerja di Singapura tahun 2015 sebagai call center. Jadi saya terima call itu untuk Canadian Pizza namanya dan juga McDonald's Singapura. Nah, 2015 ke 2016 saya call center di Singapura. Masuk ke 2016 saya kerja di Jakarta. Ini di advertising outdoor. Saya ngedata spot-spot iklan, neon box, videotron dan sebagainya yang ada di mall serta jalan raya yang ada di beberapa kota di Indonesia, mulai dari Medan, Batam, Palembang, Manado, ini Makassar. Jadi saya itu dapat sampai 10 provinsi se-Indonesia. Masuk 2017, saya masuk dunia pariwisata karena lagi rame-ramenya. Saya jadi freelance tour leader. Ini saya bawa tamu ke Malaysia, ke Labuan Bajo di NTT, saya juga ke Kupang, dan Gili Trawangan yang ada di Lombok. Nah, ini sedikit profil profesional saya aja di dunia pekerjaan. Kemudian, saya juga memulai bisnis dari offline. Jadi ketika saya kerja di Jakarta, saya juga jual bisnis gerobakan. Bisnis itu jamur manja namanya. Jadi ini adalah jamur crispy. Saya buka lapaknya itu di Jalan Muhammad Kafi 2, Jagakarsa. Ini di Jakarta Selatan. Ini teman saya jual susu segar, saya jual jamur crispy. Kemudian paginya saya ke pasar nih, pagi ke pasar ini fotonya, terus siangnya saya bekerja jam 9, saya jam 7 atau jam 8 udah berangkat kerja, jadi subuh biasanya ke pasar, pulang kerja jam 6 sore atau jam 7 saya buka warung di sini. Nah ini, tapi ini nggak berlangsung lama ya, yang namanya dunia konvensional. Saya juga kemarin modalnya langsung buka, modal berani aja gitu, maksudnya nggak pakai perhitungan, nggak pakai riset. Nah ini di tahun 2016 pertengahan. Jadi ini nggak berlangsung lama, tapi di tahun 2017 saya mencoba risiko yang lebih besar, yaitu sewa ruko atau sewa tempat. Nah, sewa tempat. Jadi hobi saya futsal. Nah, ini saya buka toko di Pekanbaru ya, di daerah Riau, Sumatera. Memberanikan diri, saya muter uang investor. Saya ngambil barangnya di Tanah Abang, Jakarta Pusat, karena saat itu saya masih stay di Jakarta. Terus kalau sepatu saya ambil di Batam, sama di sini ada Depok dan juga Solo. Saya buka sampai dua kios ya, yang ini ruko 2 tingkat, ini kios 1 tingkat. Nah ini bertahan cuma setahun, kios yang ini bertahan sampai 2 tahun. Masalahnya tetap, saya masih banyak main di konvensional atau offline, di mana pada saat itu tahun 2017 akhir orang-orang udah mainnya ke online, optimasi di Instagram, jualan di website. Saya sempat bikin web tapi tidak ngerti cara optimasinya. Jadi saya bikin Explorer Futsal pada saat itu websitenya. Tapi saya kira dulu website itu kita bikin terus ada yang beli. Ternyata web itu cuma bisa dibilang pajangan. Jadi ada skill yang namanya traffic atau bagaimana mendatangkan pengunjung ke web tersebut. Nah, pada saat itu saya belum mengerti. Nah, di sini saya mulai fokus belajar di dunia online ya. Nah, seperti yang kita ketahui, di dunia konvensional, nah seperti ini nih, tempat yang besar ini, operasional cost-nya besar, biaya fix cost bulanannya besar, mulai dari gaji karyawan, sewa tempat, belum lagi ada penimbunan stok. Nah, ini nih yang bikin cash flow sedikit macet. Nah, ada juga lagi yang beli borongan seperti baju. Saya pada saat itu kostum volley ya, saya support salah satu caleg buat pemilu. Nah, itu pembayarannya macet. Nah, itu sangat-sangat menghambat cash flow. Di saat itulah saya mulai yang namanya transformasi. Transformasi itu saya benar-benar beralih ke dunia online. Pada saat itu saya bikin web. Saat itu masih rame-ramenya yang namanya SEO ya. Di sini ada yang pernah dengar SEO nggak? Atau Search Engine Optimization? Search Engine Optimization itu adalah kita buat artikel dan artikel tersebut bisa nembus ke halaman satu Google. Nah, itu
Bagaimana caranya? Nah, nanti kita jelasin di sini. Nah, dengan tadi saya jual peralatan futsal, saya kunci kata kunci jual baju futsal di banyak kota. Jadi saya riset dulu ya, jual baju futsal, terus di kota-kota mana aja yang butuh baju futsal. Nah, di sini saya riset. Nah, pada saat itu barangnya saya stok di Tanah Abang. Tapi saya bisa ngirim ke beberapa kota di Indonesia. Karena apa? Di artikel saya bisa nembus nomor 1. Nah, ini sedikit sedikit review tentang search engine atau pencarian di Google. Ketika kita memberikan kata kunci di sini, Google pertama kali bakal mereferensikan yang namanya, ada yang tahu nggak ini apa? Ada yang bisa jawab? Nah, ini adalah Google My Business. 3 tahun terakhir ini merupakan sebuah terobosan baru dari Google ya, di mana ketika teman-teman daftarin bisnisnya ke Google Maps, bisnis teman-teman itu bisa diakses di halaman satu Google tanpa ngeluarin duit, tanpa ngiklan. Dulu sebelum ada yang namanya Google My Business ini, ketika kita masukin kata pencarian, yang muncul di halaman satu adalah mereka-mereka yang mengiklan atau Google Ads. Kemudian ada yang namanya gambar. Sekarang ada yang namanya marketplace seperti Tokopedia, OLX, Bukalapak, Shopee, dan sebagainya. Ini ada Blogspot. Nah, dulu sebelum marketplace menguasai, saya bikin artikel itu bisa nembus ke halaman satu Google. Nah, hingga saat ini, saya masih di halaman satu Google, tapi di bagian gambar. Nah, ini adalah gambar dari website yang saya jual. Baju futsal yang saya jual, ini websitenya. Nah, ini saya kunci SEO-nya. Kata kuncinya adalah jual, terus nama produk, di nama kota, hubungi nomor WA. Jadi jangan lupa untuk mencatat ya nomor WA kita di sini, di judul. Ini gunanya apa? Orang-orang yang malas membaca artikel, orang yang malas nge-review secara panjang lebar, dia lebih suka interaksi. Jadi orang Indonesia ini poinnya adalah suka interaksi. Jadi jarang mereka langsung baca artikel, terus klik halaman belanja, terus belanja. Karena trust-nya belum terbangun. Kecuali itu di Shopee dan Tokopedia ya. Kalau toko online kita sendiri atau artikel sendiri, mereka bakal mengarah ke WA, diarahin ke WA dulu. Nah, rumusnya ini adalah jual, ini baju futsal, nama produk atau kata kunci dari produk, di nama kota, hubungi nomor WA. Nah, ketika di bener-bener cukup tanda tangan tenan nek langsung diurus wis ra iso piye-piye. Ada yang bocor ya soalnya. Soalnya dianggap setuju. Wih, kalau anak Pak. Ayo Bu Indri. Nah, ini. Buat teman-teman yang mau tanya bisa ke ini ya, ke halaman, ke kolom chat ya. Kalau ada yang, kalau misalnya terlalu cepat, bisa ke kolom chat. Nah, ini. Mute. Nah, oke. Jadi, saya jual itu artikelnya nggak cuma di Banjarmasin ya, walaupun produknya di Jakarta, saya jual di beberapa kota di Indonesia. Tentunya saya riset dulu. Nah, ini misalnya ketika nih, saya pakai kata kunci jual baju futsal. Saya jual baju futsal di banyak kota di Indonesia. Ada di Jogja, ada di Bandar Lampung, tadi ada Banjarmasin. Nah, beberapa kota itu nembus ke halaman satu Google. Nanti teman-teman bisa cek sendiri ya. Misalnya jual baju futsal di Banda Aceh, hubungi jual baju futsal di Banda Aceh gitu aja. Itu nanti di bagian gambarnya itu masih website saya. Websitenya yang ini nih. Nah, pokoknya nanti di artikel tersebut atau di gambar tersebut ada nomor WA saya. Nah, baik itu di Surabaya, Semarang. Nah, ini namanya trik menyebar brosur ke banyak kota ya. Nah, brosurnya adalah berupa artikel. Nah, ini Banda Aceh, Denpasar, Jakarta. Gimana kita biar tahu kota-kota mana aja yang mencari produk ini atau kata kunci ini? Itu pakai Google Trend. Nah, nanti saya catatin di sini ya. Teman-teman bisa pakai Google Trend untuk membaca tren kota mana yang mencari produk yang kita jual. Nah, itu misalnya nih, kita jual member saya punya handuk anak murah. Nah, itu dia lihat di Google Trend.
kota mana aja yang nyari handuk itu. Nah, Google Trend bakal mereferensikan beberapa kota. Dan ketika kota tersebut terjangkau secara ongkir, maka kita promosiin. Tapi langsung pakai YouTube, jangan artikel. Nah, ini artikel ini mainan saya 3 tahun yang lalu. Per 2020, orang kan semakin visual. Jadi rumus ini saya adopsi ke YouTube. Saya jual ikan cupang. Nah, ini ikan cupang. Tag-nya sama, yaitu jual, nama produk atau kata kunci dari produk, di nama kota, hubungi nomor WA. Nah, tentunya saya pakai Google Trend dulu nih. Daerah mana yang paling banyak mencari ikan cupang atau memasukkan kata kunci jual ikan cupang. Dapatlah beberapa kota yang ada di Indonesia. Nah, dari sini saya bikin videonya. Videonya cuma 20-30 detik ya. Nah, jadi ini yang saya bilang rahasia cepat dapat income dari YouTube. Kita tuh langsung hard selling. Jadi bikin aja satu akun yang memang khusus jualan dan kata kuncinya benar-benar tertarget. Nanti kita langsung praktek ya. Hari ini kita langsung praktek bagaimana sih menentukan kata kunci yang tertarget dari setiap produk. Nah itu. Nah kalau untuk nama kota tadi kita pakai Google Trend ya. Google Trend ini Google Trend untuk riset kota. Kota mana aja mencari produk yang kita jual. Nah itu Google Trend. Nah setelah dapat di Google Trend, riset kata kunci yang dicari orang. Nanti kita bakal praktek. Terus jangan lupa untuk masukin nomor WA kita. Karena kuncinya ada di sini nih. Ketika orang udah sampai ke video kita, what's next atau apa selanjutnya? Jangan cuma sekedar mereka nonton video terus selesai. Jadi kita di sini ada tren terbaru ya dalam bisnis itu yang namanya bisnis online, namanya list building atau membangun database atau membangun list yang kita punya. Nah, kalau saya pribadi strateginya list itu menggunakan WA. Saya bangun customer list-nya di WA semuanya. Saya kumpulin. Kalau zaman 2-3 tahun yang lalu masih pakai email, yang namanya email marketing. Tapi sekarang email itu udah terlalu hard selling atau terlalu banyak orang jualan. Jadi kita susah untuk bersaing di situ, apalagi kalau kita masih baru, belum terlalu menguasai lapangannya. Beda sama WA. Nah, WA ini ketika orang datang ke WA kita, di sini kita bangun yang namanya customer list. Ajak dia berteman dulu, pastikan dia save nomor kita supaya dia lihat postingan-postingan dari kita ke depannya ketika kita promosi. Nah, itu nanti ada trik-triknya, ada tips-tipsnya. Nah, tak hanya itu, saya juga karena tadi saya lebih jalan-jalan, saya nge-review setiap hotel yang ada di Indonesia. Setiap hotel yang saya kunjungi, saya review. Dan di situ saya masukin nomor WA saya, tapi di bagian deskripsi. Supaya apa? Supaya ketika mereka yang nonton, mengira kita adalah marketing dari hotel tersebut. Jadi saya tuh kalau ke hotel minta kartu nama dari marketing hotelnya. Terus saya review hotelnya. Nah, saya review dan di bagian deskripsi saya tawarin ada call to action atau kalimat untuk mengajak mereka, nih info pemesanan hubungi WhatsApp. Jadi jangan lupa ya, setiap video itu di bagian judul masukin nomor WA, deskripsi masukin nomor WA, kalau bisa, kalau mau sedikit lebih rajin, bisa di edit bagian videonya, masukin nomor WA kita. Nah, nanti setelah ini saya bakal ngasih beberapa referensi akun yang menggunakan strategi yang sama. Sampai di sini ada yang mau bertanya dulu? Kalau Mas tanya kalau di Google Trends itu buka Google Trends lalu diketik apa itu produk kita, kemudian nanti. Nah ini Google Trend ya, googletrend.co.id ya. Jadi pastikan lokasinya Indonesia. Terus gimana Bu? Suaranya nggak kedengeran Bu Neni. Bentar. Suaranya, ya gimana? Caranya gimana sih? Ya, gimana? Ya. Di Google Trend itu diketik produk kita, nanti terus keluar kotanya itu menunjukkan peringkat ya? Iya, kotanya penunjukan peringkat. Misalnya Bu, jualnya produk apa nih? Kita masukin nih kata kuncinya.
Misalnya mukena rayon. Oke, Bu. mukena. Jadi kita ambil kata yang paling umum ya, Bu. Karena kalau mukena rayon itu, jadi kalau pencariannya itu di bawah 10 per bulan atau sangat kecil, nah itu nanti Google tidak bisa memberikan datanya. Nah, ini kita ambil yang paling umum ya, mukena. Nah, ketika kita ketik mukena, Google bakal mereferensikan kota mana aja yang sedang membahas mukena atau yang nyari mukena di sini. Nah, ini ada daerah Aceh, 100 pencarian per bulan. Nah, ini waktunya ya. Ini per bulan ya. Terus ada Jawa Tengah. Ini Sulawesi Barat. Nah, yang diambil adalah ibu kota provinsinya. Karena apa? Ongkirnya masih terjangkau. Terus orangnya sudah sangat teredukasi dengan yang namanya belanja online. Jadi tidak ribet minta harus COD, minta harus ini itu. Jadi mereka udah teredukasi di situ. Jadi kita lebih gampang untuk transaksi kepada mereka. Mereka mau bayar ke depan. Nah, ini pengalaman saya pribadi ya. Waktu saya jual baju futsal itu, orang-orang di ibu kota provinsi lebih gampang untuk transaksi. Lebih cepat di atasnya. Kalau orang di daerah, ribet permintaannya harus COD, harus bayar DP dulu. Usahakan ya, namanya kita itu orang asing kan sebenarnya. Jadi pastikan mereka bayar di depan. Nah, gimana mereka untuk bayar di depan? Caranya adalah memberikan foto-foto testimoni produk yang kita kirim. Testimoni dari orang, foto pengiriman produk, foto produk yang udah nyampe ke kota lain. Nah, itu sangat penting. Jadi, kalau mereka banyak ini ya, banyak komplain, ya udah take it or leave it. Jadi, mereka mau ngambil atau enggak? Gitu aja. Jadi, pelan-pelan kita bangun yang namanya branding, itu tetap testimoni itu tetap. Nah, tapi kalau memang orangnya ribet, nggak apa-apa, kita memang bukan customernya. Tapi pastikan dia save nomor WA kita, ajak mereka berteman. Kedepannya, ketika kita bikin WA story, status WA, mereka ngelihat di situ. Nah, gitu. Nah, ini kalau saya dulu mainnya hotel ya, jadi jual-jual hotel karena saya juga punya bisnis travel sendiri. Ketika setiap ke hotel, saya review hotelnya, terus di bagian bawah itu selalu saya beri nomor WA. Di bagian bawah deskripsi. Nah, ini adalah salah satu cara mempercepat bagaimana video kita itu mendapatkan customer, mendapatkan income, karena memang kita hard selling jualan. Nanti kita bakal bahas nih, dari YouTube itu di mana aja sih cara dapetin duitnya gitu. Jadi nggak cuma dari iklan ya, kalau orang taunya kan YouTube itu AdSense atau iklan. Padahal YouTube itu adalah salah satu cara mempercepat bisnis kita ke indeks ke nomor 1 Google. Makanya itu sangat penting. Nah, ini saya memberikan beberapa referensi akun YouTube yang hard selling seperti yang saya buat ya. Nah, nanti teman-teman bisa buka di akun Mona Lisa Rifai. Nah, ini salah satu teman saya, salah satu ini ya, satu komunitas sama saya Bu Mona Lisa ini. Nah, coba lihat di videonya itu. Hard selling langsung jualan nih. Jual bibit duren OC duri hitam. Jadi kata kuncinya dicari dulu nih. Kata kuncinya di riset dulu, apa sih yang paling orang cari dari produk yang kita jual. Jadi nggak semata nama produk itu belum tentu kata kunci yang orang cari ya. Jadi kata kunci itu adalah yang paling banyak dicari orang, kata yang paling umum. Jadi kita nggak harus menonjolin brand kita di situ. Kalau Mbak Yohana, produk spesifiknya apa Mbak? Yang make up Mbak? Saya kayak one stop beauty store gitu, jadi semua make up gitu deh. Semua produk kecantikan, tapi bukan reseller ya Mbak? Seller. Reseller juga ya, berarti jualin produk lain gitu ya? Ya. Nah, kalau trik gitu bagusnya gini, besok kita bakal belajar Facebook Ads. Nah, Facebook Ads itu nanti kita bakal bikin yang namanya fanspage atau halaman Facebook. Di situ kita bikin sebuah komunitas umum dulu, ditangkap dulu nih calon target marketnya, ditangkap, dikumpulin dulu mereka. Nah, misalnya kalau saya pernah bikin fanspage atau halaman Facebook untuk jual produk kecantikan, saya bikin halaman Facebooknya itu
generasi sehat cantik alami. Nah, ini semacam akun publik di Instagram ya. Jadi kita nangkap orang umumnya dulu, baru pelan-pelan kita tawarin produk yang kita jual. Nah, besok bakal kita praktek yang namanya di Facebook Ads besok. Nah, hari ini YouTube. Nah, ibu ini, Bu Monalisa Rifai ya, nanti bisa dicek. Dia langsung to the point nih, jualan. Jual bibit unggul pohon jambu air madu. Nah, ini dia langsung datang ke petani. Tapi ketika mereka yang mau order, harus lewat nomor WA dia. Jadi bangun list building atau bangun customer list di WA-nya dia. Terus nanti yang mau order baru dia arahin ke petani yang ini nih. Nah, jual bibit durian. Nah, ini udah gila-gilaan nih income-nya karena pesaingnya dikit. Jadi ini potensial market. Nah, bahkan dia langsung nih jual tanah kafling di Lipo Cikarang WA. Nah, selain Bu Monalisa nanti bisa buka yang namanya Sangkar TV. Ini juga pemain dengan pola yang sama ya. Dia langsung to the point, hard selling di judul. Nah, ini misalnya nih. Distributor jahe merah. Lah, nomor WA-nya mana? Kok nggak ada di judul? Ada di videonya langsung. Nah, ini juga powerful. Kalau udah punya keahlian ngedit, langsung aja diedit di bagian videonya, ada website dan nomor WA. Videonya cuma 1 menit, tapi ini langsung hard selling jualan ya, previewnya dikit aja, yang penting ada WA, arahin mereka semua ke WA kita. Nah, Bapak ini nih, yang Jangkar TV ini adalah, dia itu sebenarnya calo ya, calo yang go online, jadi dia itu mengurusi Kementerian Imigrasi, calo-calo yang mau, orang-orang yang mau bikin visa, paspor. Nah, Bapak ini stay-nya di Jakarta nih. Nah, jadi dia langsung bikin video di sini, misalnya ini nih. Bagaimana membuat visa belajar ke Malaysia? Nah, itu nanti sedikit aja dia nge-review, terus dia langsung jualan di sini. Siapa yang mau bikin visa belajar ke Malaysia, nanti bisa hubungi nomor WA Bapak ini ya, gitu. Bagaimana legalisir buku nikah di Kedutaan Malaysia. Nah, ini memang mainnya ke Kementerian Imigrasi sebagai calo, tapi dia go online. Nah, marketnya adalah orang-orang luar yang secara ongkos jauh, misalnya Papua, harus ngurusin surat menyurat ke Jakarta, itu bakal ngeluarin kos yang namanya transportasi dan hotel, belum lagi antrian yang sangat panjang, tetap butuh orang dalam. Nah, itulah makanya Bapak ini dapat peluangnya di sini. Ngurusin nih persyaratan nikah warga Australia, sebenarnya dia jual jasanya, jasa kepengurusan surat penyurat. Nah, itu yang langsung main di YouTube hard selling. Nah, misalnya nih, nanti tampilan YouTube saya nggak bagus, videonya kurang berkualitas. Nggak apa-apa, dibikin 2 channel. Jadi channel satu hard selling, satu lagi kalau memang mau berkarya di YouTube, pakai channel yang benar-benar video berkualitas. Nah, kalau yang hard selling, langsung aja to the point jualan, di bagian judul langsung jualan. Nah, kita punya member nih, jual handuk anak murah. Nah, ini punya Pak Dedi ya. Punya Pak Dedi. Nah, Pak Dedi itu sempat nembus videonya di halaman 1 Google. Jual handuk anak murah di Jogja. Nah, ini punya Pak Dedi nih. Ini Google My Business. Jadi dia kemarin langsung mau optimasi ya bisnisnya ke Google dengan kata kunci yang orang cari. Jadi dia bikin 2 toko. Yang pertama toko dengan brand produk brand bisnis dia, yang kedua toko dengan kata kunci yang orang cari di Google. Supaya apa? Supaya ketika orang nyari kata kunci ini kata kunci udah di riset juga ya. Ketika orang nyari kata kunci, bakal direferensikan brandnya dia. Nah, ini saya pakai Google Incognito ya, saya tidak login email, jadi Google bakal memberikan referensi secara netral di sini. Nah, ini adalah netralnya yang bakal muncul di kolom pencarian mesin pencari Google. Nah, ini yang saya bilang, YouTube jual, ini nama produk atau kata kuncinya, di nama kota, hubungi WA. Nah, ketika orang nyari ini aja, jual handuk anak murah atau jual handuk anak murah di Jogja, videonya langsung direferensikan, dan ketika orang berseliweran di sini, orang langsung lihat nomor WA-nya di sini. Otomatis orang langsung bakal ngechat.
Dan video YouTube-nya ini walaupun baru ya, baru upload 23 Maret, bisa nembus halaman 1 Google dan sejajar bersama Bukalapak. Ini website besar ini supplier handuk. Ini OLX, Tokopedia, dan Shopee. Nah, Shopee bahkan nggak ada nih. Shopee nggak ada, yang ada Tokopedia. Nah, jadi dia bisa sejajar dengan website besar. Nah, bicara soal nomor 1 Google, apapun bisnisnya harus nembus nomor 1 Google ketika orang nyari. Nah, bisa dengan kata kunci yang udah dicari orang, atau brand bisnis kita ketika orang nyari di sini, brand bisnis kita ada di halaman 1. Jadi tidak memberikan kesempatan orang lain untuk nangkring di halaman 1 Google. Nah, ini gunanya apa? Ketika kita promosi di Facebook, orang belum percaya, orang bakal googling, mencari informasi, dan ternyata yang ketika mereka googling, oh ternyata bisnis kita benar, referensi bisnis kita banyak di situ. Coba kita ambil satu Bu Neni ya. Apa nama brandnya Bu? Salasa? Salasa, S-A-L-A-S-A. Salasa? S-A-L-A-S-A. Salasa apa Bu? Salasa hijab atau salasa? Celana. Salasa celana. Salasa celana. Nah, ini kan ketika Bu Neni promosi di Facebook nih, salasa celana. Orang yang belum percaya bakal googling. Nah, ketika di googling, muncul nih salasa celana. Nah, ini Google My Business, ini sudah dioptimasi. Jadi lebih meyakinkan orang. Bahkan ada nomor WA serta alamat lengkapnya buat orang yang mau COD langsung datang ke toko. Nah, ini ada Shopee-nya, ada Tokopedia-nya lengkap, Instagram, dan di sini tidak memberikan brand lain untuk nangkring di sini. Nah, ini udah bagus ya. Ini ada yang namanya Google Business Site. Nah, jadi brand Salasa ini menguasai halaman 1 Google. Nah, saya juga 2 bulan ini, baru masuk 2 bulan ya, saya bangun yang namanya Tajir Business School. Cuma saya belum daftarin ke Google My Business-nya, Google Maps. Nah, ketika orang nyari, halaman 1 Google itu bakal berisi, ini yang terbaru ya, namanya Medium. Medium ini seperti WordPress atau Blogspot, di mana ketika teman-teman nulisin tentang bisnis teman-teman sendiri, bisa langsung ke halaman 1 Google. Jadi algoritma Medium ini bagus. Tapi ini jangan dipakai buat hard selling, karena bisa di-ban akun kita. Pakai aja buat memberitakan bisnis kita sendiri. Ibaratnya kita memberitakan bisnis kita sendiri gitu. Nah, ini Medium. Yang kedua adalah YouTube. Nah, jadi setiap kelas kita bakal kasih replay-nya ke YouTube. Nah, buat teman-teman yang mau nonton replay, karena mungkin saya jelasinnya terlalu cepat, nah inilah gunanya replay kelas. Nah, replay-nya itu nanti ada tanggalnya di sini, ada materinya nih, Facebook Ads, YouTube Marketing. Nah, kenapa saya mewajibkan apapun bisnisnya harus eksis di YouTube? Karena ketika orang cari brand kita bisa nembus nomor 1 YouTube, nomor 1 Google dengan YouTube. Terus ketika orang nyari kata kunci produk yang kita cari, YouTube juga bisa nembus ke halaman 1. Nah, ini adalah Instagramnya, ini adalah websitenya, ini adalah foto-fotonya. Ini Facebook, LinkedIn, Tokopedia. Tokopedia sama Shopee kita belum optimasi marketplace ya, jadi ini bukan dari kita. Nah, itu gunanya untuk nembus halaman 1 Google. Jadi walaupun saya baru bisnis belum nyampe 2 bulan, udah nembus nomor 1 Google gitu. Dan tidak memberikan kata kunci lain nangkring di halaman 1 pencarian. Oke, itu dari YouTube tadi. Kenapa? Itulah alasan ya, kenapa YouTube kita itu harus bisa nembus nomor 1 Google dengan hard selling seperti ini. Nah, nanti kita bakal praktek riset-risetnya seperti apa. Mas tanya, Mas. Ya. Tadi ya saya ini kembali lagi ke Google Trends tadi. Misalnya ketemu peringkat kota yang peringkat atas ya, itu cara mengaplikasikannya gimana? Kita bikin judul lagi, misalnya jual apa itu seperti rumus tadi itu loh, jual nama produk kita, kemudian seperti yang di tokonya Mas Dadang tadi itu ya, jual produk sama nama kota, misalnya di Aceh, terus hubungi WA gitu. Ini rumusnya saya tulisin di kolom chat ya.
jual, nama produk atau kata kunci dari produk. Nah, jadi nggak semata nama produk ya. Kadang produk kita itu belum dikenal orang. Nah, berarti kita kasih kata kunci produknya. Nah, kata kuncinya misalnya baju futsal, ikan cupang. Nah, itu kata kunci yang lebih umum yang orang langsung nyari. Nah, jual, nama produk atau kata kunci plus. Ini plus ini spasi ya. Ini jual, plus ini spasi ya. Plus spasi nama produk atau kata kunci di nama kota. Kenapa harus ada nama kota? Karena Google itu bakal memberikan referensi berdasarkan kota di mana si pencari tersebut. Misalnya nih, saya lokasinya di Jogja. Ketika saya nyari jual celana, misalnya jual celana jeans, Google bakal mereferensikan jual celana jeans yang ada di kota saya berada. Nah, itu yang namanya lokal bisnis ya. Jadi Google itu benar-benar mengaktifkan lokal bisnis. Jadi kita nggak bakal meleset. Misalnya saya lagi di Makassar, terus saya nyari jual ini ya, jual apa ya? Jual baju cowok. Nah, misalnya atau jual daster nih, misalnya jual daster. Google ketika saya di Makassar bakal mereferensikan jual daster yang ada di Makassar. Makanya kita masukin langsung ke judul. Google nggak bakal mereferensikan jual daster yang ada di Jogja kalau saya lagi di Makassar. Karena dia sudah tahu nih lokasi saya, sudah terdeteksi. Jadi bakal dicarikan ke lokasi terdekat saya. Nah, inilah alasan kenapa ada yang nama kota. Nama kota plus, nah di sini nih boleh hub WA. WA, ini langsung masukin nomor WA-nya. Nah, jadi kita langsung jualan aja dari judulnya gitu. Nah, ini untuk tahap awal aja, biar cepat teroptimasi, arahin mereka semua ke WA kita. Nah, ini rumusnya, Bu. Jual plus nama produk plus kata kunci plus di nama kota plus hubungi nomor WA. Nah, kita balik ke slide dulu ya. Nah, itu yang tadi saya bilang, transformasi balik lagi ke case saya tadi jual baju futsal ya, dari toko dengan fixed cost yang besar nih. Sewa tempat, gaji tetap karyawan per bulan, listrik, penimbunan stok, dan ini semuanya cost. Nah, beralih ke online, saya bikin tadi artikel halaman 1 Google, terus dipampang Instagramnya, terus ada Facebook fanpage. Nah, jadi saya itu tidak nyetok. Nah, produk-produk ini, produk saya jual itu cuma baju futsal ya. Ini saya ngambil di Tanah Abang. Ketika ada orderan, mereka bayar di depan. Jadi saya ciptakan cash flow di depan, baru saya proses barangnya, baik itu sablon hingga pengiriman. Kalau mereka nggak mau bayar di depan, ya udah nggak usah. Saya langsung gitu kemarin. Jadi lebih cepat lebih baik gitu. Kalau mereka belum nggak percaya, kita kirim foto testimoni, foto produk udah nyampe ke kota mana. Terus kalau mereka belum jadi beli, setidaknya mereka save nomor WA kita. Nah, itu juga penting. Jadi kedepannya ketika kita update, mereka mulai kepo, mulai percaya, trust-nya terbangun. Nah, triknya itu pakai WA status ya, WA story itu nggak melulu soal jualan, tapi yang di-share adalah aktivitas dari bisnis kita. Misalnya kalau tadi ada celana ya, kalau celana berarti misalnya nih pengiriman celana ke Banjarmasin. Nah, itu nanti di-share di status WA. Siap meluncur ke Banjarmasin gitu. Jadi nggak melulu kita foto produknya terus pampang harganya. Nah, itu cara-cara lama yang orang nanti bosan ya. Jadi orang di Indonesia ini walaupun konsumtif, mereka tuh nggak suka dijualin. Tapi mereka suka belanja. Cuma caranya tuh memang harus lembut, kita bangun interaksi dulu, kita bangun trust dulu. Nah, ada sebuah riset yang mengatakan bahwa 83% transaksi terjadi itu karena si pembeli menyukai penjualnya, bukan semata karena produknya. Nah, itu mungkin bisa jadi alasan ya. Buat teman-teman nih, hari ini ada 10 pertanyaan, tapi mereka belum beli. Nah, mungkin mereka belum percaya sama kita. Mungkin mereka bakal beli, tapi di masanya akan datang. Trust-nya belum benar-benar bangun. Kecuali kalau kita udah punya branding yang bagus, personal branding yang bagus, nah itu nanti itu mempercepat, itu salah satu yang mempercepat. Nah, termasuk branding di halaman 1 Google, kalau itu bagus, itu juga mempercepat orang untuk mempercayai branding kita. Nah, ini bisnis offline saya transformasi ke dunia online tadi.
Terus saya juga rajin nulis di blog ya. Ini website saya sendiri, blog. Ada 2. Terus saya juga rajin iklan di Facebook, bikin event sendiri. Facebook Ads, saya bikin event udah sampai 8 provinsi ya selama 2020 itu, selama COVID. Nah ini di Belitung, tadi ada di Tarakan, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, Bandung, terus Jakarta. Nah ada beberapa kota, beberapa provinsi. Nah ini bicara soal digital marketing. Kenapa kita menggunakan YouTube? Karena YouTube adalah sosial platform nomor 2 yang paling banyak dibuka orang per hari ini, per 25 Januari 2021 nih. Data dari Hotsuite. Nah, ini bisa dilihat sendiri datanya. Nomor 1 adalah Facebook. Nah, inilah yang bakal kita pelajari ya. Jadi di 2 kelas pertemuan, 1 adalah Facebook, yang kedua adalah YouTube. Biar optimal nggak mesti harus cantumkan harganya. Harganya nanti aja Bu, ketika mereka udah masuk ke WA kita. Kalau mau cantumkan bukan harga, tapi penawaran gini, penawaran misalnya dapatkan diskon buat kami yang belanja hari ini. Dapatkan bonus buat yang belanja menjelang jam 10 malam ini. Nah, itu sebenarnya mempercepat, itu cuma trik psikologi. Trik psikologi biar mereka langsung ngechat kita di situ. Nah, ini YouTube nomor 2, Facebook nomor 1. Besok kita bakal bahas nih Facebook Ads, bagaimana menjangkau puluhan ribu orang dari postingan Facebook. Nah, WA ini adalah tempat kita membangun namanya database. Karena apa? Database yang ada di WA itu benar-benar sumber yang bisa kita kontrol. Ketika kita punya produk ke depannya, launching produk apa aja, di WA itu bisa karena mereka sudah berteman sama kita. Beda sama Facebook. Facebook itu adalah kita mencari terus orang yang mencari terus gitu. Kalau WA hampir sama dengan follower Instagram ya. Jadi mereka yang benar-benar udah following kita, membangun interaksi sama kita. Kalau YouTube, sistemnya adalah YouTube dan Google ya, pencarian Google. Orang yang mencari kita, tapi tidak bisa kita kendalikan nih, orang yang nyari ini. Yang bisa kita kendalikan adalah bagaimana strateginya nembus halaman 1. Ketika udah nembus halaman 1, udah kita tinggal mantau aja. Nggak perlu terlalu banyak main di sana, nggak perlu terlalu banyak aktivitas. Nah, Instagram bagus, tapi marketnya milenial, dari generasi Z sampai milenial. Berkaca ke produk kita dulu. Kalau produk kita marketnya adalah 18 sampai 34 tahun, kita bisa main di Instagram dan TikTok. TikTok fokus ke fashion dan kuliner, tren masa kini, bisnis yang lagi ngetren, kecantikan juga bisa masuk di TikTok. Kenapa Facebook paling banyak usernya? Karena usianya lebih luas. Dari anak yang paling muda, anak sekolah, sampai umur 65 tahun itu ada di Facebook. Mereka lagi betah-betahnya, terutama mainstream market ya. Mainstream market itu orang-orang di atas milenial ya, sampai generasi tua, itu banyak di Facebook. Nah, kalau produk kita memang umum marketnya, jadi kita dari sekarang tentuin nih, produknya usianya berapa, nah nanti kita bisa fokus mainnya di mana. YouTube lebih umum. Deddy Corbuzier pernah nunjukin, Atta Halilintar juga, database penonton video mereka itu usia 13 sampai 65 tahun. Nah, jadi itu benar-benar lebih apa ya? Lebih luas. Nah, YouTube. Nah, bicara soal digital marketing, polanya itu cuma 3 nih. Untuk mendapatkan income, kita perlu yang namanya traffic. Traffic itu adalah bagaimana orang bisa menjangkau kita atau bagaimana kita bisa menjangkau orang banyak. Nah, itu skill traffic. Konversi adalah bagaimana merubah orang yang mengunjungi atau menghubungi kita atau menonton video kita atau yang kita jangkau itu menjadi pembeli. Nah, itu ada trik-triknya. Nah, ini konversi, ini triknya nanti di CSWA-nya ya. Harus bagaimana memainkan emosi, membuat penawaran yang terbatas sehingga mereka tuh beli hari ini. Nah, itu ada nanti di bagian konversi, baru dapat income. Nah, kalau disederhanakan cuma 3 poin ini aja digital marketing itu. Nah, traffic itu kita bisa memancing orang atau menjangkau orang dengan bikin status di Facebook. Nah, ini Facebook Ads, ini powerful nih. YouTube, orang bisa menemukan kita di halaman 1 YouTube atau halaman 1 Google. WhatsApp marketing, artikel web masih main ya sampai sekarang, masih lumayan powerful artikel website ini. Terus Instagram, ada namanya Google Ads. Nah, ini banyak skill teknis semua. Nah, ketika kita udah main di banyak ini, arahin mereka ke WhatsApp.
atau website landing page. Nah, ini adalah halaman yang membuat mereka untuk belanja. Nah, marketplace ini kalau mereka belum terlalu percaya sama kita, ya udah kasih link Tokopedia atau Shopee. Belanja di sana aja kalau mau aman gitu. Nah, ini ada beberapa skillnya nih untuk mendapatkan income. Hari ini kita cuma belajar yang namanya YouTube. Nah, ini pola action plan atau game plan kita ya. Bagaimana bisnis kita itu ada di YouTube, arahin mereka ke WA. Ada di Facebook, arahin mereka ke WA. Ada di WA status atau WA blast nih. Bagaimana kita nge-broadcast dengan kalimat yang sopan tentunya. Arahin mereka untuk chat WA kita. Terus Instagram di bagian bio juga bikin WA, semuanya diarahin ke WA. Ini Medium adalah artikel tadi ya. Artikel bisa cepat tembus halaman 1 Google. Nah, 5 ini aja dulu. Ini masih bisa dikerjain tanpa harus ngeluarin uang. Kita ngeluarin energi dan tenaga di sini. Nah, tentunya berbalut sama yang namanya kreativitas, memancing orang untuk datang ke WA kita. Nah, ini kita masuk ke poin utama hari ini atau materi utama hari ini, YouTube marketing. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya dulu? Buat teman-teman, kalau ada yang mau bertanya, saya tunggu ya 2 menit. Mbak Yohana ada yang mau bertanya, Mbak? Atau Mas Zaki? Mas Zaki bertanya bisa pakai ini, Mas, kolom chat. Gimana, Mbak Yohana? Udah cukup jelas sih, Mas. Alhamdulillah. Nggak terlalu cepat kan? Enggak. Pak Iwan gimana, Pak Iwan? Ada pertanyaan nggak, Pak Iwan? Pak Iwan ini dari Bekasi ya. Asal, bro. Bu Indri Jogja ya, Bu? Oke, kita lanjut ya. Lanjut YouTube marketing. Nah, bisnis model ini adalah strategi kita ya, bagaimana kita mendapatkan uang. Nah, YouTube itu ada yang tahu AdSense ya? AdSense itu adalah iklan-iklan yang berseliweran di YouTube. Nah, untuk lolos kita bisa verifikasi AdSense atau bisa pasang iklan di YouTube, itu butuh, ada yang tahu nggak? Ada yang bisa jawab nggak? Untuk dapetin AdSense di Google atau iklan di Google. Ada yang tahu berapa syaratnya? Syaratnya adalah 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang dalam setahun terakhir. Nah, jadi kita harus benar-benar ini ya, telaten, harus ya tetap kita ngeluarin cost yang lumayan besar untuk lolos AdSense ini. Nah, direct selling ini adalah video yang langsung jualan. Nah, tadi yang kita bahas tadi itu adalah direct selling ya. Bagaimana video kita itu langsung jual, kata kuncinya jual, nama produk, di nama kota hubungi WA, itu direct selling. Nah, kalau partnership atau afiliasi, ini juga seperti AdSense ya. Bagaimana kita harus punya masa yang besar dulu, subscriber yang besar, jam tayang yang besar, baru kita bisa berpartner sama yang lain, bisa berafiliasi. Termasuk juga sponsorship. Nah, 3 hal ini butuh yang namanya jam tayang yang banyak, yang besar. Tapi direct selling tidak perlu video yang berkualitas, tidak perlu jam tayang yang banyak. Bahkan 20 penonton video pertama kita itu bisa jadi buyer. Karena apa? Karena mereka benar-benar butuh. Jadi orang yang mencari di Google itu adalah orang yang butuh ya. Misalnya orang yang nyari jasa sedot WC. Nggak mungkin kan kita lagi santai terus iseng-iseng nyari sedot WC. Kecuali rumah kita memang lagi mampet toiletnya, WC-nya. Nah, jadi orang-orang yang benar-benar butuh niche-nya itu walaupun cuma 20 orang yang nyari, tapi benar-benar butuh. Beda sama Facebook, kita menjangkau 1.000 orang, belum tentu mereka butuh. Perlu kita goda, perlu kita rayu pakai kalimat copywriting. Pakai visual-visual yang memancing perhatian mereka. Nah, itu bedanya sama Facebook. Walaupun kita bisa menjangkau ratusan ribu orang di Facebook, belum tentu mereka semuanya butuh untuk belanja hari ini. Nah, itu. Jadi kita main di direct selling hari ini. Nah, jenis konten di YouTube ya.
Konten informasi itu adalah konten yang kita jualan tadi, itu sebenarnya kita adalah memberikan informasi kepada orang yang butuh produk yang kita jual. Nah, tadi itu adalah konten informasi. Konten edukasi itu adalah video tutorial atau apa ya? Apa ilmu yang kita share ke mereka ya? Kebanyakan video tutorial itu adalah edukasi. Entertain ini adalah menghibur. Nah, jenis konten di YouTube itu 3 ini aja ya. Nah, entertain ini adalah menghibur, nih juga powerful untuk bangun branding sih sebenarnya, bikin orang apa ya, dekat sama kita tuh dengan humor. Orang yang udah serius bekerja, nah itu kan sebenarnya butuh yang namanya humor. Makanya nanti yang kalau main di WhatsApp Story atau WhatsApp Status, 2 poin ini diperbanyak aja. Jadi nggak melulu soal jualan, tapi ada edukasinya dan ada entertainment atau menghibur. Ambil aja video-video lucu di TikTok, posting ulang di status WA. Nah, itu kalau kita bicara di WA ya. Nah, edukasi ini juga salah satu, misalnya ada video motivasi atau video inspirasi. Nah, itu juga mengedukasi orang. Nah, itu adalah jenis konten di YouTube, ada 3 tuh, informasi, edukasi, dan entertainment. Nah, untuk branding. Nah, branding ini di YouTube ada 3 tipe branding ya. Branding di YouTube tuh ada 3. Satu yang namanya adalah personal branding. Ini contohnya adalah orang-orang yang langsung jualan personalnya. Deddy Corbuzier, Atta Halilintar, Arif Muhammad, dan sebagainya. Ada juga yang dijual adalah produknya, produk brandingnya. Misalnya tuh MS Glow. Nah, produk MS Glow itu adalah produk branding. Dia benar-benar membesarkan brand dari produknya, bukan personalnya. Nah, ada yang namanya testimoni. Ini video ini juga penting ya. Kenapa penting? Karena ini untuk membuat orang lebih percaya sama video kita, sama bisnis kita. Nah, kita buka YouTube ya. Jadi di YouTube itu nanti kan bisa bikin playlist. Nanti dibikin aja beberapa playlist di situ. Termasuk yang namanya playlist testimoni. Nah, ini caranya juga harus sopan ya. Jadi minta mereka untuk memberikan testimoni berupa video kepada setelah menggunakan produk kita. Nah, misalnya ini Tajir Business School. Nah, nanti di YouTube itu bisa dibikin playlist. Caranya nggak susah kok. Nah, ini. Nah, ini kan ada video nih. Ini adalah video, kumpulan video yang ada di YouTube kita. Nah, ini short video nih fitur terbaru dari YouTube ya. Jadi video kita tuh nanti bakal dipecah. Jadi kayak story gitu. Kayak Facebook Story atau WA Story. Nah, itu juga YouTube Story. Ini termasuk baru. Nah, ini video, ketika mereka buka video, yang muncul adalah seluruh kumpulan video kita. Nah, ketika mereka buka playlist, nah ini dipisah-pisahin nih. Di sini ada playlist tutorial, ada playlist roadshow, event, ada review tools, ada yang namanya testimoni. Nah, ini testimoni ini dikumpulin semuanya. Jadi nanti kita tinggal share link ini aja. Nah, ini untuk orang percaya sama bisnis kita. Oke, saya nggak mau nih. Oh, misalnya nih, customer tidak mau nih orangnya direkam. Bisa aja berupa kumpulan foto slideshow. Jadi foto dikumpul-kumpulin, dibikin video, nanti pakai aplikasi InShot bisa, terus dimasukin musik di belakangnya. Nah, itu jadi dikumpulin semua testimoninya berupa video. Nah, ini nanti di-share ke orang-orang yang mau lihat linknya. Kumpulan testimoni semuanya. Nah, itu untuk branding ada 3 ya. Personal branding, kita maju sendiri langsung. Kayak sekarang lagi ramai Pak Mardigu Wawik, itu personal branding. Benar-benar personal branding. Ada yang namanya Mas Yoyo. Mas Yoyo itu juga 2 tahun belakangan eksis di naikin personal branding. Padahal sebelumnya dia orang di balik layar. Dia ngiklan Facebook, tapi dia nggak muncul langsung ke depan. Terus, tools. Nah, ini tools gunakan HP biar lebih simpel.
Sebenarnya ini gampang ya HP ini. Aplikasi kalau butuh edit-edit pakai InShot aja. Kelebihannya bisa masukin background, bisa gabung-gabungin beberapa video, bisa ya background itu musik ya. Jadi bisa masukin musik digabung. Nah, background, terus nanti tidak ada watermark. Modal percaya diri, upload terus menerus. Nah, kita juga di kelas bikin aturan rule 100 video pertama. Jadi nggak boleh ngeluh sebelum bikin 100 video. Nah, bikin yang simpel-simpel aja, 1 menit, 2 menit. Karena yang terpenting adalah bikin, hard selling, langsung jualan. Kalau kita nggak pede muka kita langsung di depan, pakai kamera belakang. Review produk kita. Nah, bikin aja sehari 1, 2 menit, 3 menit, 1 atau 2 menit, itu udah cukup sih. Jadi nggak harus langsung banyak. Nah, toolsnya ini nih. Contoh ya, kalau pakai InShot itu, InShot. Nih saya nge-review hotel ini pakai InShot semua. Pakai InShot, videonya digabung-gabung. Jadi saya dulu misalnya check-in hotel nih siang ini. Malam atau besok pagi habis sarapan saya bikin videonya, besoknya saya check out atau keluar dari hotel, videonya udah di-upload. Jadi sistemnya sangat cepat itu. Nah, misalnya ini. Jadi tidak ada watermark nih. Penontonnya lumayan nih, ribuan, dengan mereka tuh udah lihat nomor WA saya di sini. Jadi mereka ngechat langsung di sini. Nah, jadi dimasukin ya musik-musik di belakangnya. Nah, kalau bisa jangan pakai musik orang lain. Nah, saya dulu belum ngerti nih, 2018. Ini kena copyright. Jadi pakai aja InShot itu memberikan fasilitas ini ya. Fasilitas background yang no copyright. Nah, ini cuma pakai InShot nih. Bahkan ini blur nih kamera HP-nya nih. Terus mana lagi ya? Nah, kita pakai InShot. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Wah, ini rame nih hari ini nih. Ada Mas Zaki, ada Pak Wahyudi. Pak Wahyudi apa Pak? Ada pertanyaan nggak Pak? Oke, buat yang nanya ya, buat yang belum tahu ya, nih saya share nih. InShot itu yang warna merah tuh. Warna merah itu adalah aplikasi InShot. Jadi ketika dibuka, nah ini adalah InShot. Dan sangat gampang penggunaannya. Nah itu yang butuh aplikasi. Kalau enggak, bisa langsung to the point, ngerekam langsung, upload langsung. Jadi no edit-edit. Ini goalnya apa? Supaya cepat. Supaya kita tidak menunda-nunda. Dan bikinnya cuma 2 menit. Nah, saya juga bikin kata kunci ya. Saya juga bikin kata kunci kelas bisnis online gratis di Palembang misalnya. Nah, saya tuh pengen video-video saya juga nembus halaman 1 Google. Oh, Palembang mana lagi ya kemarin? Bangka. Nah, ini. Kelas bisnis online gratis di Bangka Belitung, hubungi WA. Nah, ini WA ada di bagian deskripsi dan ada di bagian judul. Nah, jadi ketika orang buka, ini videonya saya tanpa edit aplikasi ya. Jadi saya langsung bikin videonya. Terus setiap misalnya saya ngisi kelas nih hari ini, saya langsung bikin video, terus saya ganti kata-kata kotanya, saya ganti kata kuncinya udah saya reset. Jadi kata kuncinya tetap kelas bisnis online ataupun kelas bisnis online gratis. Nah, ini bisa nembus halaman 1 Google. Nah, ini setiap kelas nih. Tanpa edit-edit.
Nah, jadi ini kita tidak ini ya. Ini investasi ya konten itu. Ini baru sebulan tapi udah nembus halaman 1 Google. Nah, ini Bangka, ada beberapa kota yang saya udah bikin listnya. Misalnya Batam. Batam udah terlalu banyak nih pemainnya nih. Ada juga Tangerang Selatan. Nah, ini Tangerang Selatan, kelas bisnis online gratis Tangerang Selatan. Nah, ini nembus nih halaman 1 Google. Nah, ini jadi investasi. Jadi rumusnya itu adalah set, forget. Nah, set itu kita bikin, habis itu kita lupain. Nah, biar aja nanti mereka yang datang tuh nanti random gitu, tiba-tiba datang, oh ini datangnya dari Tangerang Selatan, ada yang datangnya dari Tangerang gitu. Nah, ada yang Tangerang. Saya juga bikin di banyak kota ya. Jadi satu hari satu, dan berkaca sama produk kita juga. Kira-kira produk kita bisa menjangkau ke sana nggak secara cost? Misalnya bisnisnya jasa, bisa di online kan, mungkin bisa ya. Nah, kalau bisnisnya produk, volumenya besar nggak? Berat nggak? Nah, itu sangat berpengaruh ya. Jadi benar-benar ngaca dulu. Kayak salasa celana ya, itu kan bisa dikirim ke seluruh Indonesia. Cuma benar-benar dicari kata kunci yang tertarget. Nah, di sini ada yang mau praktek dulu, bikin video langsung, biar kita nggak cuma teori. Pak Wahyudi, ada pertanyaan Pak? Bu Neni, ada Mas Saki, ada Pak Iwan, ada Bu Indri, ada Bu Yohana Prima Dewi. Nah, ini contoh ya, ini contoh. Saya langsung praktek di sini. Bikin video 1 menit, nanti langsung upload. Jadi memang sistemnya cepat. Oke, baiklah. Halo teman-teman. Nah, ini hari Selasa ya, 6 April 2021. Nah, ini kita memasuki bulan kedua kelas kita ya. Tiap Selasa dan Rabu masih ada kelas gratis. Nah, jadi Selasa itu YouTube marketing, bagaimana cara cepat bikin video YouTube, direct selling, dan langsung dapat income di situ. Nah, ini ada trik-triknya. Jadi kita langsung praktek bikin video hari ini. Nah, kalau hari Rabu itu kita Facebook Ads, bagaimana postingan kita menjangkau puluhan ribu orang di Facebook dan Instagram. Nah, itu semua ada triknya. Nah, hari ini tuh ada beberapa peserta webinar ya. Jadi webinar ada Pak Wahyudi, nah itu ada Mas. Halo Mas. Gak ada. Nah, ini webinar ada Pak Wahyudi, ada Bu Neni, ada Bu Yohana. Nah, ada banyak nih, ada Mas Zaki juga. Nah, saya di sini langsung praktek ya. Nah, tadi sedikit review bagaimana membuat kata kuncinya secara pakai Google Trend. Jadi bagaimana Pak Jajang tanya sebentar, Pak. Bentar, Bu Neni langsung ini. Saya lagi bikin video, Bu. Bentar ya, Bu. Nah, itu. Jadi kita kelas ada interaksi ya, walaupun online. Kita ada interaksi. Jadi nanti teman-teman pengen ikut kelas kita nih, free class, free trial nih. Kita punya 2 pertemuan setiap Selasa dan Rabu. Dan jika teman-teman ingin ikut kelas kita, bisa chat nomor saya di bawah ini ya, yang ada di judul ya. Thank you. Nah, nanti di setiap video, jangan lupa ada kalimat ajakan atau call to action. Mengajak mereka untuk chat nomor WA kita yang ada di judul ataupun deskripsi. Nah, itu juga penting. Gimana tadi Bu Neni, Bu? Ada pertanyaan? Bu Neni? Oh ya, untuk pengiriman itu sebaiknya kalau untuk pemula diisi Indonesia atau lokal ya Pak ya? Misalnya untuk Jogja gitu. Pengiriman itu settingan di Google Business ya? Atau Facebook? Iya, di Google Business. Oh, kota-kota yang terjangkau ya? Iya. Nggak apa-apa Bu, Indonesia Sebetulnya aja. saya bingung. Oh gitu ya. Ya. Nah, kalau itu kan memang komoditas ya Bu. Makasih. Komoditas itu kan apa ya? Komoditas itu kan pemainnya banyak ya Bu. Kita tuh memang benar-benar harus unik. Satu lagi tuh kita main-mainin strategi harganya.
Nah, permainan strategi harga itu benar-benar ngaruh ke emosi pelanggan. Saya dulu pernah jual baju ya. Saya tuh dulu jual di Depok, dulu saya buka stand di Margo City Depok di momen-momen bulan puasa. Jadi saya pakai strategi buy 2 get 5. Saya nyontek dari Erigo ya. Erigo tuh sekarang udah besar. Yang beli 2 dapat 5. Misalnya nih, baju yang saya jual pada saat itu 175.000 buat yang beli cuma 1 baju. Ketika orang beli 2, itu kan berarti 350.000. Itu dapatnya 5. Berarti kan 1 baju itu bisa berharga 70.000. Nah, itu orang cepet-cepetan pada beli. Nah, pada saat itu modal baju kita tuh cuma 30.000. 30.000, terus kita jual ulang di angka 70.000 kalau mereka beli 5. Tapi kalau mereka cuma ngambil 1 ya kita jualnya 175. Nah, itu trik-trik psikologi harga ya, permainan harga itu juga penting tuh, memainkan emosi pelanggan. Mereka yang beli hari ini bonusnya apa, dapat potongan harga berapa gitu, supaya mereka cepat beli. Jadi nanti nggak apa-apa kalau mau main margin yang tinggi, itu juga bagus untuk permainan strategi harga. Misalnya margin kita sampai 70%, nah jadi tinggi kan. Jadi kita bisa mainin di strategi harga coret. Benar-benar dikerucutkan mereka di satu momen di mana kita punya target sales di hari Minggu misalnya. Ini sebanyak-banyaknya. Hari lain nggak ada penjualan, nggak masalah. Pasang harga tinggi, itu mainin emosi mereka di situ. Tapi balik lagi ke bisnis masing-masing, cocoknya strategi yang mana memang harus diutak-atik sampai ketemu winning strateginya. Nah, ini adalah toolsnya ya. Toolsnya gunakan HP, lebih simple. Aplikasinya InShop. Modalnya percaya diri, memang harus upload terus-menerus. Jadi kalau kita mau lancar ngomong, memang harus sering ngomong gitu. Harus tampil pede. Kalau nggak pede, sekarang bisa pakai masker. Yang terpenting action. Nah, riset keyword ini penting. Jadi sebelum kita upload, kita cari dulu kata kuncinya. Kata kunci yang dicari orang. Nah, ini misalnya teman-teman punya bisnis, kayaknya nggak cocok deh main di YouTube. Kayaknya berat. Kita bisa promosiin bisnis teman kita yang belum go online, yang masih konvensional. Misalnya teman kita nih punya jual bibit atau jual jual rumah, sebenarnya bisa sih kita promosiin langsung ke YouTube. Salah satu member kita tuh ada yang langsung main jual rumah. Nah, ini kata kuncinya pakai Google Search atau ini nih. Kata kuncinya adalah keywordtool.io. Ini untuk ngeriset kata kunci. keywordtool.io. Nah, misalnya kita mau jual apa nih? Untuk menemukan kata kuncinya. Ada bisnis yang mau dijadiin sampel, misalnya bisnis. Ini baru apa? Kurma. Kurma boleh. Nah, kurma lagi mau rame nih. Nah, ini ada yang baru hadir ya, Pak Anton ya, Pak. Dari mana Pak Anton? Halo, Pak Anton. Nah, nanti buat teman-teman yang ketinggalan ketinggalan materi, nanti saya kirim replay videonya ya. Jadi kita bisa nonton ulang. Saya kirim replay videonya. Nanti kita bikin WA group terbaru juga nggak apa-apa kalau bersedia bikin WA group. Nanti kita bikin khusus kelas yang di bulan April. Nah, gitu. Nah, ini tadi jual kurma ya. Jual kurma. Kurma ini ramai nih di bulan puasa ya. Dan Ramadan. Member kita tuh salah satu lagi buka minuman dari kurma gitu, minuman manis. Nah, itu buat bukaan nanti. Nah, ini jual kurma terdekat. Ini nggak masuk kata kunci ya. Nah, ini beberapa brand nih, jual kurma Sukari, jual kurma Ajwa, kurma muda.
Jual kurma grosir nih bisa nih. Oh, Pak Anton dari Magelang. Ya, selamat datang Pak Anton. Jadi agak ketinggalan ya Pak. Nanti nonton reply-nya aja ya Pak. Nanti Pak Anton bisa chat saya nih ke nomor WA 0882 16908055. Nah, ini atas nama Dadang ya. Nah, nanti bisa japri saya di sini. Nanti bakal dikirim reply kelas. Nanti ada channel Telegram kita ya, khusus video tutorial. Jadi kita setiap Senin sampai Jumat, Senin dan Jumat dalam seminggu biasanya ada beberapa tutorial sederhana. Cuma 2 menit, 3 menit. Tutorial bisnis online. Seperti bikin logo, edit video di YouTube, dan sebagainya. Nah, itu nanti bisa chat. Nah, ini jual kurma terdekat, jual kurma Sukari, Ajwa. Nah, ini bisa diambil nih kata kuncinya. Jual kurma Sukari, ini jadiin judul. Siap. Nah, ini jadiin judul nih, jual kurma Sukari di, misalnya nih, kota mana kita targetkan. Nah, kita pakai Google Trend dulu nih. Google Trend, kota mana sih yang nyari? Ambil yang .co.id ya, supaya hasil pencariannya di Indonesia, nggak umum. Nah, ini nih, jual kurma Sukari. Kalau memang pencariannya banyak, dia bakal direferensikan oleh Google, kota-kota mana yang nyari. Nah, kurma Sukari itu yang main banyak nih. Ada 6 provinsi. Sumatera Utara bisa bikin kita jual kurma Sukari di Medan. Nah, ini bisa kita catat nih. Jual kurma Sukari di Medan, hubungi WA. Nah, misalnya masukin WA kita nih. Nah, selain Medan, ada Jawa Timur, bisa kita ambil Surabaya, bisa kita ambil Malang, bisa kita ambil Jakarta, Bandung, Depok, Bekasi, Tangerang. Nah, itu bisa dikumpulin. Nah, nanti diganti-ganti aja nih kata kotanya. Tapi pastikan ya videonya harus beda ya, jangan videonya sama. Nanti bisa di-ban oleh YouTube. Jangan sampai videonya sama tapi judulnya diganti. Nah, itu nggak boleh. Saya pernah kena di situ. Ini ada Jawa Tengah. Jawa Tengah itu ada, kita ambil kota besar yang memang terjangkau secara ongkir ya. Solo, Semarang, Klaten juga bisa kalau kita pengiriman dari Jogja, Magelang juga bisa. Nah gitu. Nah ini jadiin judul. Yang perlu diganti cuma kotanya. Nah yang ini udah kita riset tadi ya. Produknya ini udah kita riset pakai Google keywordtool.io. Jadi kurma-kurmanya itu ada beberapa. Nah ini bisa dimainin kata kuncinya, bisa digabung atau diutak-atik yang mana yang paling banyak. Makanya saya bilang nggak usah bikin video yang terlalu bagus, nggak usah mikirin kualitas. Jadi pertama itu hard selling aja jualan, karena ini goalnya adalah selling atau jualan. Kita memberikan informasi kepada orang yang nyari. Jadi tampil apa adanya. Kecuali kalau kita bikin video yang harus keren, bangun branding, mungkin itu kita bayar videographer profesional. Nah, tapi kalau ini untuk di awal, yang terpenting adalah judulnya ini adalah judul yang dicari orang. Coba ya, jual kurma Sukari. Udah ada yang main belum? Jual kurma Sukari. Nah, yang main tuh banyak Tokopedia. Nah, ini iklan nih adalah Google Ads ya. Ini fitur dari Google di mana ini kita bayar ke Google untuk nangkring di halaman satu Google. Ini iklannya adalah iklan dari Google ya. Jadi Tokopedia ini bayar ke Google nih. Dengan kata kunci kurma Sukari. Nah, ini Google My Business. Nah, kita ulang ya.
algoritma pencarian Google ketika kita ketik kata kunci. Algoritma pencarian Google. Nah, yang ini adalah, aduh salah. Yang ini adalah Google AdWords atau kata kunci. Ini pengiklan ini. Dia bakal lelang ke Google. Google per satu klik, aku bayar 1.000 ya. Jadi ketika saya ngeklik ini, saldonya berkurang 1.000. Nah, itu contoh ya kalau dia lelangnya 1.000. Kalau lelangnya dia 2.000 ya, per klik itu berharga 2.000. Nah, jadi memang ada biaya untuk mendatangkan satu orang. Kalau saya klik berulang-ulang, dia hilang terus saldonya. Nah, misalnya ini, dia lelang 1.000. Saya masuk website baru dengan lelang 1.500. Bisa jadi saya naik ke atas nih, paling atas. Nah, ini Google Ads, Google AdWords. Nah, setelah Google AdWords, ada yang namanya pencarian Google My Business. Google My Business ini mengoptimasi Google kita, alamat bisnis kita ke Google Maps. Ini masih Tokopedia, website yang paling ramai, Shopee. Nah, ini belum ada YouTube dan belum ada yang main YouTube langsung kasih nomor WA-nya di sini. Walaupun pengiklan banyak ya, kita bisa nangkring nomor 1 Google dengan video YouTube dan ada nomor WA-nya. Nah, itu untuk menangkap orang yang malas nyari-nyari berseliweran di Shopee dan Tokopedia, itu kan butuh waktu yang lama. Nah, kalau ke chat WA langsung kan langsung interaksi. Ingat poinnya adalah orang Indonesia suka berinteraksi. Nah, ini jual kurma Sukari. Coba kita pakai Google. Nah, ini jadi ada beberapa tools ya. Ini Google Keyword Planner. Jadi saya ulang aja ya. Kalau Google Trend itu untuk riset kota. Kalau website keywordtool.io itu untuk riset kata kunci. Terakhir, Google Keyword Planner itu untuk riset data spesifik. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan ya. Kalau Pak Anton, bisnisnya apa, Pak? Masih ada nggak Pak Anton? Pak Anton yang dari Magelang, bisnisnya apa, Pak? Biasanya balasnya pakai chat nih. Nah, ini dibalas. Properti, wah seru nih properti nih, bisa jual ini nih, pakai YouTube nih Pak. Propertinya rumah, apartemen, atau perumahan Pak. Jadi nanti kalau misal perumahan bisa pakai kata kunci yang dicari orang. Properti ya, nanti kita bisa riset. Rumah dan tanah. Spesifiknya daerahnya Magelang ya Pak? Iya, oke, bisa dikunci tuh. Jual rumah di Magelang, jual tanah, tapi nanti spesifik aja. Tapi kata kuncinya nih di Magelang gitu. Kota Magelang benar-benar dikuasai. Nah, ini kayak jual tanah di Magelang tuh ada website yang berbayar ya. Dan Lamudi ini marketplace-nya properti ya, selalu di nomor 1 Google. Lamudi, OLX, Rumah 123. Nah, kan Rumah 123, rumah.com. Ini ada Facebook. Nah, ini bisa nembus nih YouTube nih, belum ada pemainnya nih. Siap. Promo dikit ya, Pak. Saya lagi jual apartemen, Pak, di Vivo Apartemen. Di Vivo Apartemen itu di Jogja, Pak. Nih, saya buka Telegram. Numpang promosi. Nah, ini nih, saya lagi jual apartemen nih.
Buat yang mau investasi apartemen di Jogja, nanti bisa japri saya, Pak. Buat yang mau investasi apartemen di Jogja, dijual Vivo apartemen, studio room, kosongan, no interior. Oke, siap Bu Yohana. Nanti saya share ini ya, video replaynya. Nah, ini lokasinya strategis di Jalan Seturan, belakang kampus UPN. Cuma 5 menit dari Ring Road, 10 menit ke kampus UGM. Nah, ini nanti saya share via WA, Pak. Ini foto-fotonya nih. Studio, tapi best view, langsung menghadap ke Gunung Merapi tanpa ada gedung lain di depannya yang menghalang. Nah, ini nanti bisa Pak Anton nih kalau mau bantu jual ini. Kosongan berapa studio? Siap, Pak. Nanti japri aja, Pak. Di sini ada harganya sih. Saya buka di harga 425, tapi nanti bakal ngasih bonus interior, Pak. Nah, ini harga bisa nego lah. Bisa nego. Nah, saya setahun tinggal di sini, Pak. Dari September 2019, saya keluarnya Juli. Nanti Pak Anton bisa japri ya, Pak. 0882 16 908055. Bu Yohana Live. Oke. Nah, ini rumah. Nah, tadi balik ya ke Google Keyword Planner. Kita kasih yang ngobrol, melebar ngobrolnya. Masih standby kan? Masih standby. Oke. Keyword Planner. Ini cari di Google aja nanti. Oh, dapat. Oh, di utara, tahu Kaliurang. Masih. Nah, ini ada keyword planner ya. Tadi kita case tadinya adalah kurma sukari. Nah, jual kurma sukari ini pakai Google Trend. Ada 6 provinsi yang bermain. Nah, kita bikin dulu list kotanya nih. Di kotanya kita bikin dulu listnya. Nah, ini kotanya kita bikin listnya. Kemudian, setelah bikin list kota, kata kuncinya dulu dicari nih. Kalau kata kuncinya jual kurma, kurma apa sih yang paling banyak dicari orang? Oh, ternyata kurma sukari. Nah, setelah dapat kata kuncinya, kita harus tahu nih, berapa sih kata kunci ini dicari per bulannya. Pakai Google Keyword Planner. Semoga nggak puyeng ya. Ada beberapa tools baru, tools riset. Nah, ini bisa dibaca ulang. Aplikasi juga nggak tahu. Aplikasi yang di Nah, ini nih. Google Trend riset kota, Keyword Tool riset kata kunci, Google Keyword Planner nih nanti bakal dikasih nih data spesifiknya nih. Untuk kata kunci tersebut, berapa orang sih yang nyari dalam sebulan? Nah, itu pakai Google Keyword Planner. Ini masih loading ya. Nah, ini nih kata kunci ini. Keren nih. Fitur baru nih. Kita baru nemuin sebulan terakhir nih ya. Jual kurma sukari. Nah, ini langsung dapatkan hasil. Nah, ini direferensikan. Siap Bu Indri. Nah, tolong Mas Dadang, itu Mas Anton masuknya ke grup TBS. Sudah saya kirim nomornya, siap. Oh, berarti tadi dari Bu Indri ya, Pak Antonnya ya. Oke. Siap. Nah, ini jual kurma sukari nih. Penelusuran rata-rata per bulan 100 sampai 1000 orang. Ini kata kunci yang tinggi. Jadi nanti kita cari yang sedang ya. Karena apa? Yang tinggi ini banyak pengiklan. Banyak orang pemain modal besar. Nah, di kata kunci penelusurannya tinggi, persaingannya tinggi, ini bahkan ada nih angka lelangnya. Misalnya angka lelang terendah adalah 400, angka lelang tertinggi 1400. Nah, ini banyak pengiklan. Nah, biasanya ada yang sedang. Nah, tapi ini tinggi semua ya. Karena memang kurma lagi bakal naik nih di bulan Ramadan. Nah, ini ada pencarian yang rendah. Ini ada yang sedang nih. Harga, tapi harga ini enggak ini ya. Harga ini nanti psikologinya adalah orang yang cuma ngeriset, bukan beli. Kenapa kita pakai jual? Karena orang-orang yang datang adalah orang-orang yang mau beli.
Kalau nggak jual atau grosir. Nah, setelah dapat ide ini, nah kita bisa pakai ini aja nih. Jual kurma sukari, nggak apa-apa persaingannya tinggi karena pencarinya juga banyak. 1 sampai 1.000 orang per bulan. Nah, kita nanti bersaing nih sama pengiklan. Tapi setelah kita lihat tadi kan memang nggak ada yang bermain di YouTube ya. Jadi kita masih bisa tampil berbeda di situ. Di saat ada marketplace, ada website, kita tampil beda sebagai YouTube yang muncul. Nah, itu nanti dibikin listnya, bikin video setiap hari. Nah, ini bikin video aja setiap hari nih dengan kata-kata kunci yang udah di riset di sini nih. Misalnya tadi jual properti di Magelang, hubungi WA. Pasti kan ada WA ya, karena orang-orang jangan sampai cuma sampai nonton, tapi harus ngechat kita. Kita bangun list building, kita bangun database dari awal. Oke, kita kembali ke materi YouTube marketing. Wah, seru nih sampai lewat jam 4. Biasanya kita cuma sampai jam 4. Kalau ada yang mau bertanya bisa ke kolom chat ya. Nah, itu tadi dari riset keyword ya, kata kunci. Kita review ulang. Nah, YouTube itu, nah itu tadi kita YouTube ya. YouTube itu ada trik-triknya banyak nih. Ada yang pakai AdSense atau iklan, ada yang langsung jualan. Kita pelajari ini adalah direct selling atau langsung jualan. Jenis konten ada informasi, edukasi, entertainment, branding ada yang personal, ada yang ngejual produk branding, dan terpenting testimoni, meyakinkan orang lain pakai testimoni. Pakai HP simple, aplikasi kalau butuh aplikasi pakai InShot dari HP bisa diakses. Modal percaya diri, dan ini PR ya, target 100 video dilarang ngeluh. Jadi bikin set forget, bikin terus tinggalin. Nanti biar dia jadi investasi yang menetaskan uang di masa depan. Karena YouTube ya, YouTube kalau udah gampang keakses itu, ngomong satu Google, orang bakal berseliweran datang. Nah, riset kita tadi udah riset kata kuncinya, Google search bisa keywordtool.io. Jangan lupa input nomor WA. Itu juga bisa buat riset di FB Ads. Bisa Pak, benar. Misalnya nih, besok kita praktek Facebook Ads ya. Misalnya kita jual produk kolagen misalnya. Kolagen pengen jual di kota mana sih? Nah, kita bisa cari nih di Google Trend. Kemarin saya udah dapat data ya, kalau kolagen itu Kalimantan Barat nih. Berarti kotanya adalah Pontianak. Udah kita iklanin secara tertarget di Pontianak. Karena memang lagi bahasnya banyak nih. Oh, bahkan sekarang Bengkulu kolagen. Udah iklanin ke Bengkulu, Bangka Belitung, Sulawesi Tengah itu adalah Palu ya. Bisa FB Anton Yuliardi. Oke. Siap, Anton. Nanti saya save. Nah, ini untuk kolagen. Ini balik ke slide nih. Nah, riset kata kunci. Thumbnail itu nanti saya bikinin video tutorial aja. Thumbnail itu adalah cara buat ini ya. Cara buat halaman depan dari YouTube kita. Nah, nanti saya ada video tutorialnya, saya share di Telegram dan WA group biasanya. Caranya gampang kok, pakainya YouTube Studio. Nah, nanti di video tutorial, karena ini teknis, nanti saya share di video tutorial. Masuk ke YouTube Studio, login pakai laptop, klik Studio, edit, bikin thumbnail bisa pakai Canva atau pakai InShot. Nah, saya kasih contoh aja ya thumbnail itu ya. Thumbnail itu adalah gambar awal sebelum orang ngeklik video kita. Kita pakai kata-kata pemancing. Nah, selain judul nih yang sensasional ya, bikin orang ngeklik. Nah, ini ada namanya gambar yang bikin orang ngeklik juga. Itu yang namanya thumbnail. Nah, ini, bencong, Ruben versus Igun. Nah, ini thumbnail. Bikin kita langsung, mata kita langsung terfokus di sini. Berhenti di 2 detik pertama, terus kita baca di sini. Bongkar dalam terorisme Dina Sulaiman. Jokowi ex Prabowo seandainya. Nah, ini adu miskin. Nah, ini thumbnail ini.
strateginya Om Deddy Corbuzier, makanya nembus juta-jutaan penonton setiap harinya. Nah, itu ada thumbnail. Nanti kita cara bikinnya, saya bikin video tutorial, saya share di Telegram. Nah, sedikit perkenalan ya. Jadi tadi udah dikenalin juga di depan. Tajir Business School itu adalah inisiasi sekolah yang saya bangun. Nah, jadi kita setiap Selasa dan Rabu ada kelas gratis. Ada kelas gratis di mana kita sama-sama praktek kalau bisa ya. Jadi nggak cuma belajar teori, kita praktek membuat video di YouTube itu dari Selasa. Terus di hari Rabu kita beriklan di Facebook menggunakan Facebook Ads. Nah, itu. Nah, selain 2 kelas trial itu, saya juga bakal bikin WA group, bakal bikin Telegram. Jadi di Telegram itu bakal ada video tutorial bisnis online, tapi video sederhana aja, nggak yang susah-susah, nggak yang terlalu teknis. Nah, itu bisa diakses di Telegram ya. Jadi saya nge-share videonya Senin sama Jumat, 2 kali seminggu. Nah, ini di Tajir Business School sendiri, saya juga punya produk yang namanya online learning. Ini yang namanya produk eksklusif di mana di situ ada kurikulum riset. Nah, berbasis e-learning ya. Nanti teman-teman tinggal download aplikasi di HP-nya, terus bisa diakses materinya. Materinya apa aja? Materinya tuh di sini bisa dilihat. Nah, kurikulum kita itu kurikulumnya bisa diakses dan nanti saya memberi tugas ya. Jadi tugas mingguan. Selain kurikulum yang bisa diakses 24 jam kapan aja di mana aja, ada yang namanya komunitas premium. Kita dikumpul dalam sebuah WA group. Nah, di WA group ini bakal ada yang namanya konsultasi terus. Misalnya udah ngiklan di Facebook nih, tapi masih boncos. Nah, nanti kita bakal konsultasi atau bikin video apa kurangnya gitu. Dan bisnis online digital marketing nggak cuma YouTube dan Facebook ya, jadi banyak. Semua dikumpul di kurikulum kita. Nah, ini teman-teman bisa nonton di sini semuanya. Materinya ada berupa tulisan dan ada berupa video slide atau video tutorial. Jadi lengkap ya di sini ya. Nah, ini bakal nambah terus materinya nih. Nah, ini untuk awal aja Facebook Ads dasar buat pemula. Nah, materinya ada video di sini nih dari 0. Terus ada materi Google My Business. Google My Business ini adalah mengaktifkan bisnis kita ke halaman 1 Google via Google Maps. Nah, ada materi YouTube, Facebook organik, ada WhatsApp nih, kita nge-review aplikasi WhatsApp Blast ya, bagaimana menjangkau orang sebanyak mungkin pakai aplikasi WhatsApp. Nah, ini ada materi tulisan nih, terus ada video tutorialnya. Ini strategi-strategi WhatsApp marketing ya. Nah, ini tutorial WA Blast. Terus ada Google AdWords. Nah, ini banyak ya. Nah, ini juga yang lagi rame panduan bikin web dari 0 ya. Dari yang paling dasar, dari membeli hosting dan domain hingga tahap akhir, install plugin dan bikin landing page pada akhirnya. Nah, ini lengkap. Ini kurikulum. Terus kita ada yang namanya tugas. Nah, tugas itu minggu kemarin tugasnya adalah Tribes ya. Tribes itu bagaimana membangun komunitas. Nah, strategi Tribes. Minggu ini kita nanti ada namanya tugas funneling. Minggu depan ada tugas bisnis model canvas. Nah, itu nanti di WA group semuanya dibahas. Nah, konsultasi WA group. Nah, nanti tugas itu dikumpulin di aplikasi kita. Nanti bakal ada poin-poinnya. Bakal ada poin-poin. Nanti yang dapat nilai tinggi bakal ada rewardnya dari kita. Terus tugasnya juga relate ya atau terkait sama bisnis kita masing-masing. Jadi untuk pertumbuhan bisnisnya, untuk berpikir kritis bagaimana mengambil keputusan dalam bisnis. Kemudian, nih kurikulumnya ini ada Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, jadi banyak ya. Nah, ini salah satu solusi karena apa? Kalau ikut workshop, kendalanya sekarang harus terkendala kita masih takut untuk bertemu orang di hotel. Jadi online learning benar-benar menjadi solusi. Terus nggak perlu ikut workshop banyak-banyak, tinggal nonton video tutorial, ikutin. Kalau ada kendala, ada konsultasi grup WA. Nah, ini produk yang sedang saya bangun. Nah, ini kelas konsultasi khusus member premium. Buat yang di Jogja, Kamis kita juga ada kelas khusus premium nih. Di awal-awal ramai kemarin nih. Tapi sekarang memang udah pada praktek, membangun bisnis masing-masing. Ada yang lagi bangun franchise. Ini jual apa ya, minuman kurma gitu. Nah, jadi pada sibuk bisnis masing-masing. Jadi kita lebih banyak konsultasinya di WA. Ini nggak putus nih.
bakal konsultasi terus 24 jam. Nah, ini harganya cuma sekali bayar ya, jadi saya tidak membebankan biaya bulanan dan tahunan. Jadi cuma sekali bayar di angka 1.500.000. 1.500.000 itu dapatnya apa aja? Nah, dapatnya nanti teman-teman bakal dapat produk dari Tajirway sendiri. Tadi di depan udah saya jelasin ya, Tajirway itu apa. Nah, nanti di Tajirway juga punya yang namanya website member area. Ini contohnya nih. Nah, di website member area dari Tajirway, teman-teman bisa jualan langsung produknya tanpa nyetok. Nah, jadi fokus Tajirway ini adalah menciptakan pengusaha dropshipper tanpa nyetok, fokusnya di promosi aja. Nah, tugas saya di Tajir Business School adalah mengedukasi teman-teman untuk bagaimana sih cara jualannya biar cepat. Dari Tajirway sendiri beberapa produk nih, ada snack buat diet. Ini yang paling ramai kolagen, karena apa? Marginnya 100.000 profitnya. Harga jualnya 399, harga belinya adalah 194. Jadi untuk main iklan di Facebook Ads ini cocok, marginnya tinggi. Nah, ini baru 6 produk ya, nanti bakal nambah terus produknya, bakal banyak. Nah, itu sekilas tentang Tajirway. Terus ada kurikulum bisnis online, di mana tadi udah saya review ya, kurikulum tuh ada di aplikasi, nanti tinggal download aja nih aplikasinya, teman-teman bisa akses langsung dan materinya terus update sesuai dengan perkembangan zaman, perkembangan bisnis online. Nah, nanti ada yang namanya online learning, ada tugas tiap minggu. Satu minggu satu materi aja. Minggu kemarin kita bikin strategi membangun tribes. Minggu ini funneling, minggu depan bisnis model canvas. Nah, nanti banyak, tiap minggu beda-beda. Ada WA group konsultasi, dan terakhir nih, komisi referral. Komisi referral ini adalah ketika kita ngajak teman, kita dapat komisi nih. Misalnya tadi nah komisi referral kan 20% ya. Dengan angka jual tadi 1.500.000, kalau closing satu aja 300.000 ya, 20% dari 1.500.000. Nah, kalau 10 orang udah 3 juta. Ini potensi bonus aja. Tapi ini nggak wajib ya, jadi tetap goalnya adalah belajar, kembangin bisnis. Cuma kita tetap memberikan reward kepada yang mereferensikan temannya untuk bergabung. Karena kita per hari ini masih minggu ke-7 atau minggu ke-6, belum 2 bulan. Masih baru. Jadi kita butuh pertumbuhan yang cepat. Nah, itu kita mengharapkan teman-teman yang mereferensikan di sini. Nah, ini kemudahan kalau bisnis dropship dan afiliasi. Jadi kita punya bisnis afiliasi tadi ya, mereferensikan tanpa harus stok produk, tanpa ngurus operasional. Nah, di mana tuh permintaan tinggi nih? Ini khusus untuk pendidikan bisnis online atau digital marketing. Permintaan orang sangat tinggi saat ini. Tapi orang masih takut untuk ikut event workshop dan sebagainya. Nah, inilah solusi saya berikan berupa e-learning. E-learning kita akses di WA group dan aplikasi, download di HP. Bisa dipelajari, terus kalau kendala bisa konsultasi ke grup. Nah, ini bisa dijalankan di mana saja untuk main bisnisnya. Ini alurnya mudah nih, datangi aja orang ke kelas, belajar bareng. Nah, ketika orang yang kita undang tersebut upgrade ke premium, langsung ada komisi afiliasi. Nah, itu income. Jadi cuma 3 langkah mudah ini. Dan April kita diskon ya. Jadi kita diskon tapi jadi harganya nggak 1.500.000. Diskon per April ini cuma 599.000 per sekali bayar. Jadi Februari pas launching kita harganya masih 399. Maret kita harganya 499. April naik 599 seiring bertambahnya member, seiring dengan semakin banyaknya materi kita. Member kita udah ada yang dari Surabaya, dari Jogja, dan Tangerang. Nah, ini bakal nambah-nambah terus. Nah, ini adalah diskon Ramadan, diskon April, 599.000. Nah, ini visi kita ya. Visi kita itu adalah membantu small business atau bisnis kecil, bisnis UMKM untuk tumbuh secara online. Tadi ada sedikit materi yang semoga itu memancing memicu teman-teman untuk wah ini bagus nih triknya, langsung ke YouTube hard selling, langsung bangun branding di YouTube. Karena YouTube adalah sosial platform nomor 2 yang paling banyak dibuka di dunia. Nah, besok bakal belajar Facebook Ads. Nah, besok teman-teman bisa ikut lagi materi Facebook Ads. Nah, ini adalah beberapa visi kita. Ini nilai-nilai core value kita, yaitu pertumbuhan, kolaborasi, dan social impact. Tetap ada yang namanya social impact. Ini purpose kita. Dan teman-teman yang mau
tanya seputar kelas, mau upgrade member ke premium, ngambil online learning kita, bisa chat ke nomor saya nih, di sini nih, 0882 1690 8055. Nah, buat yang ikut webinar hari ini juga nanti bakal kita bikin WA group ya untuk konsultasi, atau kalau mau join ke Telegram juga nanti saya share linknya di situ. Nah, jadi nanti kita tetap konsultasi terus, bakal ada materi dan video tutorial terus. Nah, jadi itu. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya dulu, baik itu seputar materi ataupun produk online learning kita. Kalau ada yang bertanya, saya jawab ya. Ada waktu sekitar 2 menit sebelum kita tutup. Ini saya catat dulu nih nomor Pak Anton nih. Magelang. Antoni Verdi Magelang. Nah, ini sebenarnya materi-materi tadi saya share juga ya di sini ya, di kolom chat ya. Ini risetnya nih, kata kuncinya jual, nama produk atau kata kunci dari produk, terus di nama kota hubungi WA. Penting ya, harus masukin WA. Supaya diarahin semua ke WA kita. Biar optimal, oke, nggak mesti cantuman linknya. Nah, ini tadi riset untuk jual, case tadi jual kurma sukari kota mana aja. Terus kata kuncinya di riset pakai keyword tool. Nah, ini data spesifiknya nih, pakai Google Keyword Planner. Oke, nggak ada pertanyaan. Nanti kita lanjut ke chatting WA ya. Nah, mungkin untuk kelas kita hari ini sekian. Terima kasih atas partisipasi teman-teman. Langsung praktek ya. Jadi jangan cuma ikutin teorinya, tapi langsung praktek, langsung bikin video. Jangan stop. Nah, ini ada Pak, ada Mas Zaki. Mas Zaki ini masih kuliah dari Palembang ya. Ada Pak Wahyudi, Bekasi. Ada Pak Iwan Jakarta. Ini ada Pak Anton. Ini ada Bu Indri dari Jogja. Oke, terima kasih udah mengikuti kelas hari ini. Sampai jumpa besok ya. Besok materinya adalah Facebook Ads atau beriklan di Facebook. Oke, sudah dulu aja Mas. Siap, ditunggu semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.